Mulai esok, saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk wakil Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud akhirnya menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat atas polemik yang mencuat dalam beberapa hari terakhir. Dalam keterangannya pada Minggu 26 April, ia membahas sejumlah isu yang belakangan ini diresahkan oleh publik. Rudy mengakui telah mengikuti langsung dinamika kritik publik, baik melalui media sosial maupun pemberitaan. Mulai dari permasalahan renovasi rumah jabatan dan ruang kerja gubernur senilai 25 miliar rupiah yang menjadi salah satu sorotan utama, hingga isu dinasti politik keluarganya di pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Kaltim, yakni rekan Fairuzani. Baik rekan Fairuzani, bisa dijelaskan sejumlah poin yang disampaikan oleh Gubernur Rudy Masud dalam keterangannya ini? Ya, baik, selamat sore juga teman-teman Arin di studio terkait video permintaan maaf pada Minggu 26 April malam yang disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Masud, yakni berisi beberapa poin terkait pernyataannya yang sempat menuai kegaduhan di publik. Permintaan tersebut juga secara resmi disampaikannya bahwa terkait respon-respon yang disampaikan oleh publik dan kritik-kritik itu juga sudah diterima oleh pihaknya dan menyampaikan permohonan maaf terkait adanya anggaran rumah dinas Gubernur Kaltim yang direnovasi hingga item-item belanja yang menurut publik mencederai dalam pengelolaan anggaran di pemerintah Provinsi Kaltim. Rudy Masud juga menyampaikan bahwa ia ingin memperluas ruang transparansi agar kebijakan daerah di pemerintah Provinsi Kaltim agar bisa terbuka dan disampaikan saran dan kritik kepadanya langsung untuk nantinya bahwa menjadi bahan evaluasi baginya dan kebijakan-kebijakan yang sedang berjalan di pemerintah Provinsi Kaltim. Nah, poin utama daripada yang disampaikan pertama terkait renovasi yang dinilai tidak mendesak seperti pengadaan kursi pijat, akuarium air laut yang sempat ramai diperbincangkan oleh publik hingga adanya aksi di tanggal 21 April 2026 kemarin. Gubernur juga meminta maaf bahwa hal ini nantinya akan diaudit secara resmi serta nanti bahkan ia akan menggunakan dana pribadinya untuk mengganti seluruh item pengerjaan yang ada di rumah dinas tersebut. Masalah seperti kursi pijat, akuarium air laut dikatakannya akan ditanggung secara pribadi dan melakukan penyesuaian anggaran terkait item-item tersebut yang kemudian nanti akan disesuaikan agar anggaran ini bisa lebih sederhana dan mendesak kepada kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur secara luas. Kemudian terkait struktural yang ada di Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau disingkat TAGUPP, yang mana Wakil Ketua Tim berisikan anggota keluarganya yakni Rudy Masud, yang juga sempat disinggung dalam video pernyataan permintaan maafnya semalam, juga dikatakan bahwa secara terbuka bahwa ia akan tidak lagi melibatkan terkait keluarga dalam posisi struktural yang bersentuhan langsung dengan kondisi di pemerintahan Provinsi Kaltim. Terkait hal tersebut juga hubungan langsung struktural oleh pemerintah Provinsi Kaltim ini juga dinilai sebagai masukan terhadap kritik dari publik bahwa gubernur diminta transparan untuk menyusun dalam struktural tim percepatannya serta juga menyambung terkait
PA GBP, Gubernur juga menyampaikan bahwa meminta maaf terkait adanya yang sempat di Hotel Atlet pada hari Kamis lalu sempat ramai juga. Dia juga mengklarifikasi pernyataannya bahwa dia tidak membandingkan siapapun, yakni anggota keluarganya Hijrah Masud dengan tokoh nasional yang sempat ramai diberitakan, yakni Pak Hasyim Dewadi Kusumo yang juga penasihat Partai Gerindra Kaltim, DPP Gerindra. Nah, reaksi dari para kader Gerindra Kaltim tersebut juga akhirnya ditanggapi langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Masud yang akhirnya meminta maaf bahwa tidak ada maksud membandingkan ke pihak manapun, dan ke depan ia akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi ke publik serta ke para masyarakat yang secara luas melihat bahwa apa yang disampaikannya akan berdampak kepada kebijakan dan apa yang sudah dijalankannya di pemerintahan Provinsi Kaltim. Begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Fairuzani atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, ibunda, dan adik-adik masyarakat Kalimantan Timur yang saya hormati. Beberapa hari terakhir saya mengikuti berbagai perhatian, masukan, dan juga kegelisahan yang berkembang di tengah masyarakat. Sebagai gubernur, saya memahami ketika menyangkut kebijakan dan penggunaan fasilitas publik, wajar jika muncul pertanyaan bahwa kritik yang keras itu adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap daerah yang kita cintai bersama. Beberapa hari ini saya banyak merenung. Saya menyadari ada hal-hal yang perlu saya perbaikin, baik dalam bersikap maupun dalam berkomunikasi. Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi. Saya juga memahami di tengah masyarakat masih banyak kebutuhan dasar yang harus kita benahi. Oleh karena itu, ketika muncul informasi terkait renovasi rumah jabatan dengan nilai yang cukup besar, termasuk di dalamnya beberapa item yang menjadi sorotan seperti kursi pijat dan akuarium air laut, wajar jika hal tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman dan pertanyaan di masyarakat. Perlu kami sampaikan secara jujur bahwa perencanaan paket renovasi rumah 25 miliar tersebut memang sudah ada sebelum kami menjabat. Namun, saya menyadari sebagai gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya. Saya juga harus meneliti lebih dalam, memilah dan memastikan prioritasnya benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Karena itu, saya tidak mencari alasan. Ini adalah tanggung jawab saya. Sebagai bentuk komitmen, saya akan mengambil langkah. Yang pertama, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut. Seluruh item dalam paket renovasi akan kami evaluasi dan audit ulang secara terbuka, agar masyarakat dapat melihat dengan jelas dan ikut mengawasi. Ke depan, kami juga akan melakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran fasilitas pimpinan lebih sederhana dan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat. Kedua, sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik, mulai esok, saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk wakil ketua tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan. Kami juga akan membuka ruang transparansi yang lebih luas, agar setiap kebijakan bisa dipahami dan diawasi bersama. Masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat, saya terima sebagai bentuk kepedulian dan cinta terhadap Kalimantan Timur. Terkait dengan pernyataan saya sebelumnya, yang dikaitkan dengan pimpinan di tingkat nasional, dan menimbulkan penafsiran yang kurang tepat, saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya.
Saya menegaskan bahwa tidak ada maksud sedikit pun untuk membawa atau membandingkan pihak manapun ke dalam konteks yang tidak semestinya. Ke depan, saya akan lebih berhati-hati dalam bertutur kata agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru. Saya berkomitmen untuk bekerja lebih teliti, lebih peka, dan lebih mendahulukan apa yang menjadi prioritas bagi masyarakat Kalimantan Timur. Mohon doa dan dukungan untuk meneruskan program-program kita dan memastikan setiap manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Timur. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau balas dulu Pak ya. Oke. Siap. Hati-hati, Bapak Mas.